Kentang atau Solanum tuberosum L adalah tanaman sayuran perdu semusim dan berumbi. Tanaman kentang berkembang biak melalui umbinya. Tanaman kentang akan tumbuh subur di dataran tinggi yang beriklim dingin. Sedangkan pada dataran rendah dengan suhu udara tinggi, tanaman kentang akan kesulitan membentuk umbinya. Daerah ideal untuk budidaya tanaman kentang adalah dataran tinggi yang memiliki ketinggian antara 1000 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang dingin antara 14 sampai dengan 22 derajat Celcius. Curah hujan yang dibutuhkan selama masa pertumbuhan tanaman antara 1000 sampai dengan 1500 mm per tahun. Kondisi tanah yang baik adalah tanah gembur yang mengandung banyak unsur hara. Tanah yang keras dan padat akan menghambat pembentukan dan perkembangan umbi. Seperti halnya berbudidaya jenis tanaman pangan lainnya, ada beberapa tahapan atau teknik budidaya kentang yang harus perlu diperhatikan. Kecamatan Modo Inding di Desa Sinisir, Minahasa Selatan adalah sasaran lokasi tempat kelompok kami dalam mengambil informasi dalam pembuatan tugas manajemen penyuluhan pertanian. Dikarenakan di sana adanya inovasi yang sudah diterapkan pada komoditi kentang di desa tersebut. Kawasan Modo Inding sudah lama dikenal sebagai sentra hortikultura sayuran terbesar di Sulawesi Utara. Kecamatan yang identik dengan hasil pertanian ini menjadi sentra produksi terbesar di kawasan timur Indonesia bagi segala jenis sayuran seperti kentang, wortel, bawang daun, labu, tomat, bawang merah, hingga bawang putih. Khusus untuk kentang, kawasan Modo Inding bahkan tercatat sebagai produsen terbesar di daratan Pulau Sulawesi atau nomor 9 terbesar di Indonesia. Urat nadi kehidupan masyarakat Modo Inding seolah tak bisa lepas dari kentang dan sayuran lainnya. Kementerian Pertanian atau Kemtan terus mendorong pengembangan di kawasan yang dikenal sebagai The Kitchen of Business ini. Rata-rata hasil demplot kentang Modo Inding di Desa Sinisir mencapai 15,8 ton per hektar. Dibandingkan perlakuan petani dengan hasil maksimal 9,9 ton per hektar. Dalam hal ini, inovasi yang diterapkan petani menunjukkan dengan adanya penggunaan NPK pelangi. NPK pelangi mampu meningkatkan hasil panen kentang sebesar 5,9 ton per hektar. Peningkatan produktivitas hasil pertanian dikarenakan NPK pelangi sangat cocok untuk segala jenis tanaman, khususnya pada tanaman kentang. Selain inovasi pemakaian pupuk yang telah diterapkan petani kentang di Modo Inding, dalam pembudidayaan kentang, mereka juga menggunakan alat-alat atau mesin pertanian yang sudah modern. Seperti halnya dalam pengolahan lahan, mereka sudah menggunakan hand tractor mini. Dalam pemberian pupuk semprot dan penanggulangan hama, sudah menggunakan hand sprayer. Begitu juga dalam pemanenan, mereka sudah menggunakan mesin panen kentang. Itulah inovasi yang diterapkan petani kentang di Kecamatan Modo Inding, Desa Sinisir, Minahasa Selatan dalam meningkatkan kapasitas daya inovasi serta pendapatan petani. Kemudian inovasi yang berperan penting yaitu adanya keterlibatan penyuluh di Kecamatan Modo Inding, Desa Sinisir. Penyuluh memiliki keahlian dalam pertanian. Melalui kelompok demplot, dia memudahkan petani di Modo Inding untuk mengetahui cara bercocok tanam tanaman kentang hingga sampai dengan pembudidayaan kentang yang berkembang dengan baik
dalam peningkatan produktivitas petani di Modo Inding. Beberapa tahapan cara dalam budidaya kentang. Yang pertama, pengelolaan lahan. Tanah untuk budidaya kentang harus digemburkan terlebih dahulu dengan cara membajak atau mencangkul. Petani kentang di Modo Inding menggunakan membajak tanah menggunakan traktor dengan kedalaman kurang lebih 30 cm. Untuk kondisi tanah tertentu, pembajakan dilakukan hingga 2 atau 3 kali agar tanah benar-benar gembur. Setelah selesai, pembajakan kemudian dilakukan penjemuran minimal 1 minggu. Bedengan dibuat dengan lebar 80 cm, tinggi 10 cm, serta panjang bedengan sesuai dengan kondisi lahan. Jarak antar bedengan kurang lebih 40 cm untuk akses aliran air hujan agar tidak mengenangi bedengan. Pembuatan bedengan dimaksudkan agar tanaman kentang tidak terendam saat hujan turun. Karena tanaman kentang merupakan tanaman yang sensitif, tidak menyukai kondisi tanah yang terlalu basah maupun terlalu kering. Kedua, pemberian pupuk dasar. Setelah pengelolaan lahan selesai, selanjutnya adalah pemberian pupuk dasar. Pupuk dasar ditaburkan secara merata di atas bedengan. Pupuk yang baik adalah pupuk kandang yang telah matang dengan dosis 20-30 ton per hektar lahan. Bisa juga ditambahkan pupuk NPK sebanyak 300-350 kg per hektar lahan. Kemudian pupuk ditutup dengan tanah agar tidak tergerus air hujan turun. Biarkan selama 10-15 hari sebelum penanaman dilakukan. Ketiga, persiapan bibit dan cara menanam bibit. Pilih umbi yang sehat, tidak terinfeksi penyakit dan dipanen pada usia yang cukup. Bibit yang digunakan sebaiknya berasal dari umbi yang tua dengan ciri umbi kuat. Bobot umbi 30-45 per 50 gram atau 45 per 50-60 gram dengan besar rata-rata 30-35 mm atau 45 per 50 mm dan memiliki 3 hingga 5 mata tunas. Varietas yang digunakan granola, Cipanas, Atlantik M, Repita, Amabile, dan Manglia. Untuk mendapatkan umbi yang baik dapat dilakukan dengan pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman kentang harus dilakukan agar tanaman tumbuh dengan baik. Pemeliharaan yang dimaksud meliputi penyiangan, dilakukan apabila tumbuh rumput dan gulma yang mengganggu tanaman. Penyiangan dilakukan bersamaan dengan perbaikan guludan. Dilakukan pada saat tanaman berusia 1 bulan setelah tanam. Penyiangan dan perbaikan guludan selanjutnya dilakukan pada saat tanaman berusia 2 bulan. Setelah itu, tanaman kentang sudah rimbun dan tidak perlu lagi dilakukan penyiangan. Penyiraman dilakukan sesuai dengan kondisi. Penyiraman dilakukan ketika tanaman terlihat kering. Lakukan penyiraman seperlunya saja, jangan sampai terlalu basah atau menggenang. Pemupukan susulan. Agar penghasilan panennya melimpah, maka dibutuhkan pemupukan rutin setiap 20 hari sekali. Sejak masa tanam petani di Modo Inding menggunakan pupuk NPK Pelangi. Pemupukan dapat dilakukan dengan cara menaburkan di antara lubang tanaman yang sudah ditanam ubi kentang. Pada varietas kentang yang berbunga sebaiknya dipangkas untuk mencegah terganggunya proses pembentukan ubi karena terjadi perebutan unsur hara. Pengendalian hama penyakit. Dalam budidaya tanaman apapun, pengendalian hama dan penyakit adalah suatu yang sangat penting, tidak terkecuali dalam budidaya kentang. Pengendalian sebaiknya dilakukan sejak dini, sebab jika sudah terlanjur parah, serangan hama dan penyakit akan sulit untuk dikendalikan. Hama dan penyakit yang biasanya menyerang tanaman kentang antara lain orong-orong, thrips, ular geraya, penggere ubi, kutu daun, ulat tanah, ulat penggulung daun, bercak daun, layu bakteri, busuk daun, busuk umbi, layu fusarium, dan sebagainya. Pemanenan. Tanaman kentang bisa dipanen pada usia 80-120 hari. Usia tanaman sampai siap dipanen berbeda-beda, tergantung pada jenis varietas yang digunakan.
Tanaman kentang harus dipanen pada usia yang tepat, tidak terlalu muda atau terlalu tua. Pemanenan ketika tanaman belum cukup umur menyebabkan kualitas umbi yang rendah, karena karbohidrat yang belum terbentuk dengan maksimal. Begitu juga jika pemanenan terlalu tua, kualitas umbi juga rendah karena resiko kerusakan umbi tinggi. Pemanenan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak umbi. Pada tanah yang sangat gembur, pemanenan bisa dilakukan dengan menggeruk menggunakan tangan. Cara ini lebih efektif karena risiko kerusakan umbi sangat kecil. Setelah selesai pemanenan, biarkan sesaat agar tanah yang menempel pada umbi mengering dan mudah untuk dibersihkan. Kemudian umbi yang sudah terkumpul dikemas menggunakan karung goni atau keranjang agar mudah dapat mengangkutnya. I lost all of my hopes, I'm tired. I counted every miles, but it still feels like day and night. I try to hold my head up high, like a pretty butterfly that flew away until she dies. Fight to try to fly to fall down and then hide. All I know is when you go, I sat by myself like every time